Guru gawat, Budi tiba-tiba kena penyakit parah, dia hampir nggak tertolong. Oh, antar gua ke sana buat periksa. Tabib Utama Harun, Tabib Utama Harun, Tabib Utama Harun. Lihat, adik gue sudah mau mati. Racunnya sudah menyerang jantung. Cepat ambilkan jarum perak gua. Baiklah. Baringkan dia dulu. Adik gua hampir berhenti napas, masih bisa diselamatkan. Nggak masalah. 13 jarum gerbang arwah. Mulai. Adik? Gua masih hidup. Budi, Tabib Utama Harun yang sudah selamatkan lo. Banyak terima kasih Tabib, sudah selamatkan adikku. Bangunlah. Sari Damayanti, gue capek. Mau balik buat istirahat dulu. Lo jaga pasien ini baik-baik, dan catat laporan medisnya dengan lengkap. Baik, Guru. Terima kasih banyak, Tabib, terima kasih banyak. Aulia, ayah sudah balik. Aulia. Aulia, tetap bernapas. Aku akan selamatkan kamu sekarang. Ayah, nggak ada gunanya. Racunnya sangat mematikan, nggak bisa diselamatkan lagi. Aulia, lo jangan bicara dulu. Gue bakal lindungi jantung lo. Ini racunnya sudah sampai ke otak. Sudah nggak bisa diobati lagi. Siapa yang tega mau celakai anak gue? Ini, racunnya sudah masuk ke otak. Sudah nggak bisa diobati lagi. Siapa yang mau celakain anak gue? Ya, lo sudah banyak bantu orang. Tolongin orang yang nggak perlu ditolong. Terlalu banyak orang yang takut sama ilmu medis lo sampai mau balas dendam. Mereka nggak bakal lo temuin. Ini semua gara-gara gue. Gue minta maaf sama lo. Nggak, ini bukan salah lo. Ya, Aulia nggak pernah nyalahin lo kok. Aulia cuma mau lo baik-baik aja. Gue janji sama Aulia bakal sering datang nengok makam lo. Saya nggak akan tinggalkan lo. Gue janji. Seumur hidup gua demi ilmu medis. Tapi bahkan anak gua sendiri nggak bisa gua selamatin. Gue bersumpah, mulai sekarang, aku akan segel nadi pakai jarum emas pada Najib. Dan gak bakal praktik medis lagi. Aulia. Aulia. Iman, akhirnya kamu bangun. Kamu bikin kakak takut banget, tau nggak? Iman itu siapa? Lo itu Aulia? Suara gua. Iman, lo kenapa? Apa lo demam? Sampai otak lo rusak? Setelah segel nadi pakai jarum emas, ternyata gue malah jadi anak kecil. Ternyata cewek ini bisa juga menggunakan teknik diagnosa nadi tabib, tapi tekniknya agak kaku. Wajahnya ini ternyata mirip banget sama Aulia. Sudah,
Gak apa-apa kok. Sayang banget lo lemah dari kecil. Mudah banget sakit. Gue cuma belajar dasar ilmu medis keluarga Wijaya aja. Kalau ayah ibu masih ada, lo pasti bisa sembuh. Tuhan kasih gue kesempatan buat hidup lagi. Kali ini gue harus jaga keluarga gue dengan baik. Energi di tubuh ini lemah banget, pantas saja sering sakit. Iman, lo belum pernah belajar medis. Jangan sentuh barang ini. Iman, lo tahu nggak sih ini bahaya banget? Denyut nadinya kuat banget. Beda jauh sama sebelumnya. Apa jangan-jangan Iman beneran bisa ilmu medis? Gue mikir apa sih? Iman kan nggak pernah belajar medis. Apalagi teknik akupunktur. Kak, apa teknik akupunktur sesusah itu? Gue bisa kok. Lo ngomong apa sih? Ilmu akupunktur itu sangat maju. Yang diwariskan turun-temurun di keluarga Wijaya. Bahkan gue aja cuma kuasai dasarnya aja. Hanya sesepuh keluarga yang benar-benar bisa pamerkan kehebatan akupunktur. Sudah, lo lapar kan? Gue buatkan makanan dulu ya buat lo. Padahal akupunktur di zaman gue itu dasar dari tabib tradisional. Tapi sekarang malah hampir punah. Sedih banget ya. Waduh, si sampah dari cabang keluarga ketiga. Ternyata belum mati ya. Damar Wijaya, ngapain lo kesini? Besok, keluarga akan adakan lomba medis besar. Tapi kalian sebagai keturunan Wijaya, buka balai pengobatan di tempat terpencil gini. Ini benar-benar bikin malu keluarga Wijaya aja. Aku nggak mau campur urusan keluarga. Lo nggak diterima di sini, pergi aja. Kalian berdua nggak ngerti soal medis ini. Memang tidak pantas di sini. Karena kalian nggak mau ikut, mendingan cabut aja sekalian. Apa alasannya? Ini balai pengobatan warisan orang tua. Kenapa harus pergi? Atas dasar apa? Balai pengobatan ini juga aset keluarga Wijaya. Daripada dikasih ke lo sama adik lo ini, kasih aja ke kami. Biar cabang kedua yang urus. Siapa yang lo sebut sampah? Gue bilang lo sama adik lo itu semuanya sampah. Ah, brengsek lo. Berani banget lo gigit gue. Berani banget lo gangguin keluarga gue. Jarum terbang. Siapa itu? Hanya kepala keluarga Wijaya yang bisa kuasai teknik jarum terbang. Apa mungkin kepala keluarga datang? Semuanya berhenti. Kepala keluarga ternyata hadir. Jarum tadi pasti dari kepala keluarga. Gue cuma salah paham. Kakek, perempuan jalang ini bukan cuma nggak mau ikut lomba, dia juga nggak mau nyerahin balai pengobatan. Kepala keluarga gue. Kurang ajar ribut karena konflik keluarga lo anggap apa aturan keluarga Wijaya. Kakek, perempuan jalang ini, dia yang gigit gue duluan. Lo yang maki dulu, bilang gue dan adik gue sampah. Mereka mau merebut balai pengobatan warisan orang tua gue. Sampah yang nggak paham ilmu medis, emang nggak pantas ada di keluarga Wijaya. Siapa bilang aku nggak belajar medis? Si kecil ini masih berani melawan. Lepasin gue. Pergi lo. Kak, Gawat. Lupa kalau gue di tubuh anak kecil, tenaga gue lemah banget. Gue harus tekan titik sarafnya pakai teknik biar dia lumpuh. kakak nggak apa-apa. Apakah ini teknik totok saraf? Anak ini tahu banyak soal titik saraf kok. Apa cuma kebetulan aja? Dasar bokah tenggik lo. Mau ngapain lo? Di depan mata gue, berani ganggu adik gue? Lo nggak anggap gue ada? Lo. Sudah cukup. Ratih. Karena lo nggak mau ikut kompetisi medis keluarga, keluar saja tanpa bawa apa-apa. Bawa adik lo pergi dari sini. Kepala keluarga, apa benar? Kalau gue ikut kompetisi medis keluarga, kalian nggak akan ambil klinik orang tua gue? Itu tergantung punya apa. Kemampuan buat menangin pertandingannya. Ayo kita pergi. Iman lo, nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa, Kak.
kompetisi medis yang dibilang orang tadi, apa susah banget ya? Balai pengobatan ini satu-satunya yang tersisa. Damar Wijaya terus-terusan mau rebut rumah kita. Tenang aja. Gue nggak bakal biarin mereka rebut rumah kita. Iya. Gue mau lihat sebenarnya kompetisi medis ini kayak gimana sih? Paman, maaf sudah buat lama. Semua keluarga sudah menunggu kalian di aula. Siapa berani bilang lama? Kami datang tepat waktu, jadi nggak bisa dibilang nunggu lama kan? Rati, Wijaya, lo berani juga ikutan kompetisi medis ini. Bukannya lo cuma cari malu aja. Dari generasi muda keluarga Wijaya, cuma Ratih Wijaya. Pemahaman obatnya biasa, tapi nekat ikut lomba medis. Apa dia nggak sadar sama kemampuannya sendiri? Iman, lo masih kecil, jangan ikut campur. Kakak aja yang maju. Karena semua sudah kumpul, ayo kita mulai. Saya tanya lagi, ya. Apa kalau cabang ketiga menang lomba medis ini, kalian nggak bakal ganggu toko obat kami lagi? Benar, para tetua keluarga jadi saksinya, janji sudah diukap, nggak bakal ditarik lagi. Oke, ayo kita mulai. Ronde pertama kompetisi, kedua pihak bakal kasih resep. Dan pakai teknik jarum. Kasus penyakit sama. Kami nilai mana lebih baik. Sampai ada yang menyerah. Atau nggak bisa kasih resep lagi. Kompetisi dimulai. Kepala keluarga, ronde pertama ini biar gue duluan. Damar Wijaya itu orang paling hebat. Di generasi muda Wijaya tahun lalu, dia sudah bisa modifikasi resep Qingwen sendiri. Lawan Ratih Wijaya, itu mah enteng banget buat dia. Kemampuan medisnya Damar Wijaya bahkan bikin para tetua yang berpengalaman merasa kalah lawan dia. Selalu tinggi buat cewek ini. Ratih Wijaya, katanya kamu nggak mau kasih balai pengobatan kan? Oke, hari ini gue bakal bikin lo kalah telak. Belum pasti siapa yang menang atau kalah. Oke, nanti jangan bilang gue menindas lo, ya? Ada lagi yang lain? Kepala keluarga Wijaya, karena nggak ada yang maju, umumkan ronde berikut, bilang kalau gua yang menang. Karena nggak ada yang berani maju, kalau begitu, ronde ini dimenangkan Damar Wijaya. Kami juga ikut. Berani banget dia? Apa anak kecil ini bisa? Emangnya dia bisa apa? Cuma lo sama kakak lo, kalian berdua ini, mungkin tahu nama obat aja nggak bisa kan? Bawa anak kecil buat tambah anggota? Apa lo merasa belum cukup malu? Rati, apa cabang ketiga di sini cuma mau bercanda? Anak kecil yang belum belajar medis disuruh maju. Apa dia bisa bersana di gue atau bisa kasih resep obat buat gue? Iman, jangan main-main. Apakah aturan keluarga Wijaya pernah membatasi usia peserta? Ini aturan keluarga. Memang nggak bahas itu. Secara teori, selama masih keluarga Wijaya, dia bisa ikut. Tapi lo itu anak kecil yang nggak pernah belajar medis. Yakin mau ikut lomba? Gue mau ikut bareng kakak. Jangan bercanda, Iman. Oke, karena lo sendiri yang cari masalah. Jangan salahkan gue kalau gue bikin malu di depan orang. Jadi, ajukan pertanyaanmu. Ronde pertama, diagnosis dan akupunktur. Baru-baru ini, banyak pelayan di kediaman kena penyakit aneh. Gejalanya adalah demam di sore hari dan batuk berdarah. Silakan kedua pihak mendiagnosis. Gunakan akupunktur untuk meredakan gejala. Pasien sudah menunggu di bawah. Ini adalah gejala umum. Penyakit paru-paru karena defisiensi yin. Perlu nutrisi yin dan kurangi panas dalam. Kemudian gunakan jarum perak di meridian Tai Yin. Sembuh total nanti. Hebat banget. Pengobatannya ini cepat dan akurat. Maukah itu mungkin cuma mencari titik akupunktur? Lo cuma lihat gejalanya saja, nggak lihat akar penyakitnya, nggak heran kalau lo salah diagnosis. Lo bilang gue salah diagnosis? Apa lo tahu titik akupunkturnya?
Gejala ini memang penyakit paru. Tapi masa ia ada gejala lain yang nggak kelihatan? Kak, selain melihat kondisi pasien, kita juga harus perhatikan apa warna dahak. Apakah dahak? Sekarang aku paham. Antung Iman ingatkan gue, sekarang gue tahu ini penyakit apa. Kepala keluarga Wijaya, penyakit pasien ini lebih dari sekadar paru-paru. Apa ini bukan TBC paru dan defisiensi yin? Bisa temukan penyakit lainnya. Secara gejala luar, penyakit ini mirip banget sama TBC paru dan defisiensi yin. Tapi, meskipun dia batuk, bercak darah di dahaknya, warnanya merah segar, mengobati sebagai TBC paru dan defisiensi yin malah memperburuk gejala. Bagus. Anak ini berbakat. Bagaimana cara kamu menusukkan jarum? Bersihkan hati, buang panas, dingin darah, dan hentikan pendarahan, itu bisa redakan gejalanya. Bisa sembuh total juga. Omong kosong. Oke, tusuk jarumnya, gua pengen lihat. Oke. Iman, lo bisa? Tenang aja. Biasanya penyakit ringan begini, aku minta muridku Sari yang urus. Mana mungkin? Dia kan masih bocah. Kok bisa tusuk jarum? Tangannya stabil banget. Sudah bangun. Astaga. Tenggorokan sudah nggak amis darah. Dada sudah lega sekarang. Sepertinya pemenangnya sudah bisa ditentuin. Sekarang gue umumin. Babak pertama diagnosis dan khasiat pengobatan. Pemenangnya adalah cabang ketiga, Iman Wijaya. Nggak mungkin. Dia pasti cuma beruntung. Bocah, lo jangan senang dulu. Gue bakal lihat lo mati di babak kedua. Babak kedua, lombanya periksa nadi pakai benang. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Kuma tipu-tipu aja. Lihat saja kemampuan aslinya. Cetwa, biar gue duluan. Periksa nadi lewat benang itu uji kemampuan dengar angin dan bedakan hawa. Tabib perlu pakai hawa murni yang alir di 4 benang di antara banyak variabel denyut nadi. Tangkap satu denyut nadi yang murni. Harus stable dulu baru bisa akurat. Paling bisa buat cari tahu yang sebenarnya. Terpecah dan gak menyatu. Batas tanpa akar. Ini tanda bahaya energi jantung mau habis. Nadinya sangat dalam. Tersembunyi di otot dan tulang. Sudah kena stroke 3 hari. Silakan. Tenaga dalam gua berdua, mana mungkin perempuan kayak lo bisa tahan? 2 pria dewasa kerja sama menindas gadis kecil. Fokuskan energi, jangan menyerah. Tenaga dalam bocah ini kuat banget. Bagaimana dia bisa punya tenaga dalam sekuat itu? Sekarang kakak bisa tenang periksa nadinya. Denyut nadi ini aneh banget, nggak beraturan, nggak kayak penyakit akut. Bukan kayak makhluk hidup. Tapi di balik tirai ini jelas-jelas ada orang. Ikuti kata gue. Tapi Nona Rati, kalau lo nggak segera kasih jawaban, itu artinya lo menyerah. Tidak ada cara lain. Gue bakal taruhan. benda ini nggak menunjukkan tanda hidup. Ini adalah kayu lapuk.
Kayu lapuk. Lo hebat banget ya, mampus lo sekarang. Kurang ajar. Nona Ratih. Lo tahu nggak apa yang lo omongin? Sesepuh, dengerin gua dulu. Cukup. Gue terlalu berharap kalian berdua masih sangat muda. Paham soal ilmu medis? Beraninya di lomba ini, lo malah asal ngomong. Mulai kini, ladang obat kalian bakal jadi milik Kepala keluarga Wijaya. Tunggu. Ketua, kenapa lo keluar sekarang? Gue iseng tadi. Gue ikat benangnya ke kursi. Apa yang dibilang Nona ini benar? Memang beneran kayu lapuk? Ketua, silakan masuk ketua. Ketua, Asosiasi Tabib Tradisional. Masalah jadi serius. Bisa ngebongkar jebakan mati suri gue. Lo hebat juga, Nona. Saudara sekalian, kalian semua adalah ahli di dunia tabib cipta madya. Dan diagnosis lo semua akurat. Di babak terakhir ini, tolong periksa denyut nadi gue. Dan cari tahu penyakit apa yang gue derita. Gue duluan. Denyut nadi Li Jing ini jelas seperti orang yang sekarat. Sebentar ya, masih ada satu denyut lagi. Ini adalah Jaya Raharjo. Sudah selama ini, apa lo sudah tahu penyakitnya? Denyutnya rumit, beri gua waktu lagi, kepala. Mundur sana. Denyut ini aneh. Denyut Hua dan Se terasa bergantian. Jantungnya melemah. Ini nggak benar. Jantung dan ginjalnya nggak selaras. Bukan itu juga. Sebenarnya ini denyut apa? Agung Raharjo, butuh waktu berapa lama lagi lo? Murid lo ini bodoh, tapi gue udah punya gambaran. Tolong kasih gue waktu lagi, ketua. Orang yang cuma cari muka meskipun sudah tua. Jarang latihan, jadi nggak tahu penyebab sakitnya. Cukup, berikutnya, Ratih Wijaya. Kak, lebih baik gue yang maju. Iman, kemampuan lo masih kurang. Di acara penting ini, biar gue yang maju aja. Tunggu dulu. Kepala keluarga, ketua, Ratih Wijaya biasanya nggak praktik medis. Hari ini malah menang 2 ronde berturut-turut. Ada yang aneh. Gue usul buat berhenti sebentar. Benar. Ketua, kan tadi udah gua bilang, kakak beradik ini nggak paham soal medis. Ketua, tolong selidiki ini. Kalian omong kosong, kami dari keluarga Wijaya cabang ketiga. Jangan curang saat merawat pasien, selalu jujur. Kalian dari keluarga Wijaya cabang kedua. Saya cuma mau ambil balai pengobatan dan kebun obat peninggalan orang tua. Kalian rencanain ini semua halal segala cara. Kamu, die. Aula utama keluarga Wijaya. Ini bukan tempat kalian seenaknya. Kak. Cepat tahan, Pak Ketua. Apa yang kalian lakukan, periksa denyut nadinya cepat. Biar gue saja. Nadinya kacau banget, darahnya bergejolak. Ini. Gue nggak pernah lihat denyut nadi seaneh ini. Ini gue nggak tahu harus mulai dari mana. Nadinya lemah, nggak beraturan, hampir hilang. Seperti burung mematuk dan atap bocor. Ini detak kematian. Sampah. Kalian semua sampah. Bukannya keluarga Wijaya kalian dikenal sebagai tabib tradisional? Kenapa nggak ada yang bisa kasih diagnosis? Yang fatal sama kakak gue nggak bakal lepasin kalian. Gue, Raden Wicaksono, sudah selamatin banyak orang sepanjang hidup gue. Mana mungkin gue biarin orang mati gitu aja, meski pakai jarum emas buat nutup nadinya. Sekarang gue nggak bisa mikir panjang lagi. Biar gue koba. Iman, jangan main-main. Lo, cuma anak kecil, tahu apa? Masih bau kencur saja. Sudah bisa baca? Berani benar lo ngomong sombong. Pergi sana. Berani amat, nggak takut sama sekali. Kami saja nggak bisa apa-apa. Anak kecil kayak lo tahu apa. Ya, jangan bikin kacau. Kondisinya bahaya banget. Kalau nggak segera diobati kayaknya... Omong kosong. Ketua, ini jelas-jelas energinya sudah hancur. Umurnya nggak lama lagi. Akupunktur biasa sudah nggak berfungsi. Lo harus pakai obat keras buat perkuat fondasinya.
Kemudian, gunakan teknik rahasia Wijaya. Teknik jarum perak bisa jadi satu-satunya harapan kita. Pil Zijin. Ini kan warisan keluarga Wijaya. Pil suplemen luar biasa. Katanya bisa nahan nyawa. Damar, lo rela keluarin ini ternyata. Damar Wijaya, jangan. Kondisi ketua belum jelas. Pakai obat ini berisiko. Apakah kamu punya solusi lebih baik? Apa kamu mau ketua mati begitu? Jangan, bukan kekurangan energi, tapi racun jahat merusak keseimbangan yin yang. Pil ini memang tambah energi, tapi seperti menyiram minyak ke api. Malah bakal mempercepat. Kakak, Damar Wijaya, apa yang sudah lo lakuin? Gue juga nggak tahu. Kenapa pil Zijin jadi begini? Gawat. Kalau nggak cepat ditolong, nggak bisa diselamatkan. Apa ini? Bajingan kecil. Apa yang lo lakuin ke ketua? Cepat tangkap dia. Lepasin. Bang, lo sudah bangun. Bagaimana perasaan lo? Tabib sakti mana yang sudah selamatkan lo? Penyakit ini sudah ganggu gua bertahun-tahun. Sudah cari tabib terkenal di mana-mana, semua bilang gak ada harapan. Sekarang gua malah merasa badan gua jauh lebih enteng dari sebelumnya. Mohon terima rasa hormat gue. Cuma kebetulan aja ketua nggak perlu sungkan. Nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Ketua bangun, jelas ini semua berkat pil Zijin saya. Boka ini nggak ada kaitannya. Dia itu cuma beruntung aja. Benar ketua, jangan sampai ditipu. Sama bocah ini. Dia itu cuma asal tusuk jarum di kepala ketua. Benar. Boka ini tahu apa soal medis. Gue rasa ini efek dari pil Zijin yang baru saja bereaksi. Ketua, buat buktikan tipuan Boka ini, tolong biarkan kami periksa tubuh ketua. Jika tubuh ketua nggak ada jarum, berarti dia cuma lagi berakting. Jarum? Lihat. Nggak ada jarum sama sekali. Boka, sekarang lo mau bicara apa lagi? Lo itu cuma penipu kecil yang cuma mau cari nama. Semuanya, tangkap dia. Tunggu, kalian mau apa? Siapa yang bilang kalau jarumnya harus tetap di luar? Mana mungkin jarumnya bisa masuk sendiri ke dalam tubuh? Konyol. Benar, jarumnya ada di dalam tubuh ketua, pasti akan keluar setelah 3 napas. Oke, gue tunggu 3 helaan napas. Setelah itu, gue mau lihat gimana lo bertanggung jawab. Ada teknik akupunktur yang sehebat ini, energi dalam dilepas, kendali jarum sangat ahli. Gue benar-benar takjub lihat ini. Tabib muda, biarkan gue beri hormat sekali lagi. Terima kasih tabib muda sudah selamatkan kakak. Maaf kalau tadi menyinggung perasaanmu. Gue harap lo bisa maklumi. Ketua Martin memang sangat beruntung. Masalah hari ini sudah jelas. Kepala keluarga Suryo. Hasil ujian hari ini sudah kelihatan jelas. Meskipun saya bukan keluarga Wijaya, saya bisa jadi saksi di sini. Kakak beradik tabib muda ini, kemampuan medis dan kebaikan hatinya semuanya luar biasa. Terutama tabib muda ini, dia benar-benar hebat. Menurut gue, pemenang kompetisi ini harusnya jatuh ke pihak Ratih Wijaya dari cabang ketiga. Kepala keluarga Suryo, gimana menurut lo? Baik. Ketua Martin memang benar ya. Sangat benar. Terima kasih Paman Suryo dan Ketua Martin. Kita menang, kita benar-benar menang. Tapi sejak kapan Iman belajar ilmu medis? Apalagi ilmu medis yang sehebat ini. Mana mungkin, jelas dia nggak pernah belajar medis. Apa semua ini nyata? Itu bukan mimpi. Ingat, ya rebus 3 mangkuk air hingga tersisa 1. Minum 2 kali sehari, rutin ya. Terima kasih banyak, Dr. Rati dan Iman. Kak Rati, gawat. Ya, Kak Rati, Iman, kepala keluarga minta semua orang
Kumpul di halaman utama. Ada masalah besar. Kenapa sih panik banget? Ini soal penguasa agung Wiratama. Putranya, Aris, tiba-tiba sakit dan pingsan. Penguasa agung marah besar, katanya, keluarga Wijaya. Jika Aris tak sembuh, dia akan tutup semua. Semua toko obat dan klinik kita bakal tutup. Kalau Aris sembuh, imbalannya besar. Kalau Aris tak sembuh, kita bakal diblokir. Ini bukan minta tolong, tapi ancaman. Ayo, cepat, jangan banyak bicara. Jangan panik. Keluarga Wijaya ini, tabib tradisional turun-temurun. Nyembuhin orang buat kita, itu urusan gampang. Nadinya lemah, kacau dan lemah banget. Kayak orang ketakutan, atau malah kelelahan. Gue nggak ngerti ini kenapa. Mukanya pucat banget. Napasnya juga lemah. Kayak tenaganya habis terkuras. Tapi gue nggak bisa nemuin penyebabnya. Cukup. Dasar nggak berguna. Keluarga Wijaya katanya jago tabib tradisional. Gali penyakit aja nggak bisa. Jika putra saya kenapa-napa hari ini, semua usaha keluarga Wijaya bakal gua tutup selamanya. Saya ulangi, siapapun yang bisa sembuhkan anak saya akan dapat hadiah besar. Kalau tidak sembuh... Wajahnya pucat tidak wajar. Area di antara alisnya gelap, napasnya lemah tapi sesekali kayak tersedak. Masalahnya sepertinya bukan di perut, tapi di kepala. Sulit terdeteksi hanya dengan periksa nadi. Boleh gue coba penguasa Agung Wiratama? Rati, hanya kamu dan anak kecil ini juga? Apa yang kalian tahu? Kepala Wijaya dan sesepuh pun tak punya solusi. Kalian berdua bisa apa sih? Jangan bikin malu di sini. Baru belajar medis berapa tahun sih? Sudah puluhan tahun belajar medis, tapi masih ragu. Lo cuman bokap 9 tahun, emangnya lo punya cara apa? Penguasa Agung Wiratama, jangan khawatir dulu. Cara pengobatan tradisional keluarga Wijaya kami mungkin memang tidak mempan. Tapi kami dari cabang kedua sudah siapkan 1 orang dokter spesialis barat buat lo. Yaitu Dr. Rino Santosa dari kota Wiratama. Dr. Rino. Medis barat? Benar banget. Dr. Rino ini di bidang medis barat jago banget. Cepat, buruan suruh Dr. Reno periksa. Tenang saja, penguasa. Dengar kabar, Dr. Reno ini cukup terkenal di kota Wiratama. Sudah sembuhkan banyak orang. Kedokteran barat, metode macam apa ini? Nggak periksa nadi, nggak lihat lidah. Gunakan benda besi itu buat dengar. Dengan begini, bisa tahu penyakitnya di mana. Benar banget. Penyakit Tuan Muda Aris ini sangat aneh. Kuma nggak tahu. Kedokteran barat bisa obati nggak ya? Kedokteran barat, teknik pengobatan macam apa ini? Tidak cek napas dan nadi. Juga nggak lihat warna lidah. Hanya gunakan 1 alat logam. Ditaruh di tubuh buat mendengar. Mana bisa lihat penyakit yang sembunyi di organ dalam. Masuk sampai ke sumsum tulang dan meridian. Letak akar penyakitnya. Belum pernah gua dengar ini. Penguasa Agung Wiratama, penyakit putramu sudah jelas. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Ini gejala umum. Tubuh kurang hormon alfa. Suntik sekali langsung sembuh. Cepat minta Dr. Rino kasih obatnya. Tidak bisa, terlalu ceroboh memeriksa penyakit ini. Penyakit ini parah, kondisinya belum jelas. Jangan asal beri obat. Penguasa Agung Wiratama, maksudnya apa ini? Anak siapa sih ini? Masih kecil sudah berani omong kosong? Kami sedang mengobati orang, bukan bermain-main. Penguasa Agung Wiratama, di sini anak kecil boleh ganggu dokter sungguhan yang lagi kerja. Iman, lo tahu apa sih? Dr. Rino itu, apa kamu punya hak untuk ikut campur di sini? Lebih baik pergi daripada bikin malu. Tuan penguasa, penyakit anak lo bukan cuma sekadar lemas biasa. Masalahnya bukan di organ, tapi di kepala. Menyuntik hormon sembarangan begini, takutnya malah kayak menyiram bensin ke api, darah mengalir cepat ke kepala. Masalahnya nanti bisa sangat gawat. Hawa jahat di dalam kepala. Penguasa Agung Wiratama, dengar sendiri kan? Sudah zaman apa ini? Masih ada yang percaya takhayul? Medis barat kami bicara soal sains. Dia baru lihat sekali, lalu bilang penyakitnya di otak. Benar-benar konyol. Penguasa Agung Wiratama, jika terus ditunda, penyakit Tuan Muda Aris makin parah. Gua nggak mau campur tangan lagi. Dr. Reno, jangan dengarkan dia. Cepat suntik aja. Jangan disuntik.
Anak ini cari masalah, ya? Bisakah kamu bertanggung jawab kalau pengobatan terhambat? Penguasa Agung Wiratama, cepat suruh tangkap dia. Iman, jangan gegabah dulu. Aris, lo sudah bangun? Penguasa Agung Wiratama, gue bilang ini soal hormon. Sekarang oke. Lihat kan Boka Tengik, ini baru namanya ilmu medis. Ilmu tipu-tipu lo itu, minggir aja sana. Aris, lo kenapa? Bagian mana yang gak enak? Lo ngomong dong sama gue. Aris, lo kenapa? Dr. Rino, ini sebenarnya ada apa? Nggak mungkin. Obat gue nggak masalah. Gimana bisa begini? Ini semua gara-gara lo bikin kacau tadi. Makanya Tuan Aris pingsan lagi. Kami dari awal sampai akhir nggak pernah nyentuh Dik Aris sedikit pun. Jelas lo yang nggak tahu penyebab penyakitnya, malah asal suntik hormon jadi makin parah. Alat medis barat cuma bisa lihat luar aja. Apakah kamu sadar kalau leher Aris terus kaku? Asal kasih hormon, itu cuma bikin aliran darah di otak makin tersumbat. Jangan berisik, terus berisik. Anakku nggak bisa diselamatkan. Yang punya kemampuan, cepat maju. Penguasa Agung Wiratama, saya mohon izin buat periksa Tuan Muda. Saya paham diagnosis akupunktur mungkin bisa temukan penyebabnya. Baik, cepat. Bilang aja apapun yang kamu butuhin, saya bakal suruh orang cari. Periksa fokus otaknya. Aliran darahnya tersumbat di kepala. Tuan Muda ngalamin penyumbatan darah di otak, ini bukan soal hormon. Omong kosong. Tes medis barat nggak tunjukkan itu. Resep kuno keluarga kami bisa lancarkan saraf otak dan bersihkan racun. Kita cuma butuh tungku buat racik ramuan. Iya, resep kuno warisan keluarga kami turun-temurun. Pernah sembuhin penyakit serupa, pasti bisa bantu Tuan Muda. Baik, saya beri kalian peluang. Dangui 3 kian, Dangshan sama Dilong masing-masing 3 cian. Terus ginseng 1 cian. Udah, nggak usah akting lagi. Aku belum pernah dengar kalau leluhur keluarga Wijaya punya resep rahasia buat otak. Jika obat ini bikin orang mati, siapa yang bertanggung jawab? Saya jamin atas nama cabang ketiga Wijaya, kalau Aris nggak sembuh, gue rela menyerah. Balai pengobatan warisan orang tua gue dan keluar dari keluarga Wijaya. Aduh. Biarin dia coba. Kalau nggak bisa sembuh, aku akan balas dendam padanya. Maaf. Waduh, suhu tungkunya turun cepat, bahan obatnya nempel di dasar. Ramuan jadi gagal. Bagus kalau rusak. Jadi lo, nggak bakal pakai ramuan bikinan lo itu. Merugikan Aris dan seluruh keluarga Wijaya kita. Terus sekarang gimana? Kalau pembuatan ramuan kali ini gagal, klinik bokap nyokap nggak bisa dipertahanin lagi. Naikin sumurnya. Iman. Fokus bikin ramuannya dulu. Berhasil. Penyakit Tuan Muda bisa sembuh. Jangan seneng dulu, tes dulu obatnya. Kalau sampai ada yang celaka minum ini, siapa yang bertanggung jawab? Jangan berpikir setelah pilnya jadi. Masalah langsung selesai begitu saja. Ambil jarum perak. Ini... Obat ini dibuat pakai Dangui, Dangshan, Dilong, ginseng juga. Diracik dari bahan obat hangat, bebas racun, orang sehat juga bisa makan ini. Bisa meningkatkan aliran darah dan energi. Jika tidak percaya, coba ambil sedikit untuk cicipi. Jangan banyak bicara, cepat kasih obat ke Aris. Kalau penyakitnya makin parah, aku nggak akan lepasin kalian. Pa, kepala gue pusing banget. Aris, akhirnya lo bangun. Aris, lo udah baik-baik aja kan? Kalau ada yang nggak enak, bilang papa ya. Nggak mungkin.
Anak ini benar-benar bisa buat obat penyelamat. Berapa banyak kemampuan yang dia sembunyikan? Dari teknik jarum terbang hingga racik obat kini, dia nggak kelihatan seperti nggak paham medis. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Kalau sampai Aris kenapa-napa, gue benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Gue punya ide. Tolong kalian jadi dokter pribadi gue. Gajinya 100 juta sebulan, biasanya nggak perlu ke kantor. Rumah gue selalu terbuka buat kalian. Gimana? Maaf, Penguasa Agung Wiratama, gue nggak bisa terima. Gue bukan balai pengobatan, bukan buat cari uang banyak. Dulu banyak orang miskin berobat. Gue tetap mau pertahanin balai pengobatan ini. Bantu lebih banyak orang sembuh dari sakit. 100 juta pun gak mau lo, gila. Bagus, lo punya prinsip. Anak muda baik hati sekarang jarang banget. Sudah jarang. Cepat, siapkan 500 juta tunai, sarang walet, dan ginseng. Antar ke balai pengobatan Nona Rati. Ini ucapan terima kasih karena sudah selamatkan Aris. Jangan tolak lagi ya. Kalau gitu, gue terima. Penyakit dia nggak bisa sembuh dalam sekejap. Setelah beberapa waktu, lo datang lagi ke gue buat ambil obat. Baik. Rate, Iman, ikut aku sebentar ya. Resep obat lancarkan darah di otak. Kalian pakai untuk selamatkan Tuan Muda Aris hari ini, itu warisan cabang ketiga kan? Rati, keluarga Wijaya adalah ahli tabib tradisional. Sekarang banyak resep kuno yang sudah hilang. Kalau lo kasih resepnya ke keluarga, itu terhitung sebagai kontribusi buat warisan keluarga Wijaya. Keluarga bisa lebih mendukung balai pengobatan cabang ketiga. Gimana menurut lo? Kepala keluarga bisa bagi resep ini? Resep kuno ini sudah gue rapikan. Sudah cek bahan obat, gampang dicari dan umum banget. Bagus banget. Tulisannya rapi, racikannya juga sangat teliti. Berkat resep ini, kedepannya, martabat keluarga Wijaya di dunia tabib tradisional bakal makin disegani. Tenang saja kalian, di keluarga Wijaya nanti, kalau ada yang cari masalah sama kalian kakak beradik, mau itu cabang kedua atau cabang lainnya, aku bakal jadi orang pertama yang maju buat hadang mereka. Terima kasih, kepala keluarga. Dengar ucapanmu bikin gue tenang. Oh iya, Iman, kapan lo nemu resep kunonya di kamar papa mama? Waktu gue bereskan dulu, kok gue nggak lihat kotak tua itu ya? Gak mungkin gue bilang ini dibuat dadakan tadi. Lihat gejalanya Aris. Jujur aja, kakak pasti terus nanya. Itu loh, pas waktu itu lagi cari foto lama, ditemukan di kotak dalam lemari baju. Waktu itu gue lupa kasih tahu lo, selalu sibuk obati orang, jadi tertunda. Ternyata begitu. Untung ada resep ini, kalau enggak kita pasti bingung gimana selamatkan orang. Kakak Rati, hari ini ada 23 janji temu baru, semua dari internet. Beberapa orang lihat video lo selamatkan Tuan Muda Aris. Gue paham, lo kasih tahu pasien di belakang. Jangan khawatir, gue bakal cek semua dengan teliti. Dr. Rati, saya Direktur Sela, Direktur Adrian dari RS Sehat Mulia. Aku mau ajak kalian kerja di rumah sakitku. Gaji tahunan 1 miliar, plus mobil dinas dan tempat tinggal. Gimana? Gaji setahun 1 miliar, juga dikasih mobil dinas sama tempat tinggal. Makasih atas niat baik Direktur Adrian, tapi kami lebih suka obati orang di sini, urangan bodoh. Membantu banyak orang biasa lebih berarti daripada gaji besar. Kami nggak tertarik balai tabib tradisional tempat kami seharusnya. Pepatah kuno Tiongkok berkata, orang bijak tahu situasi. Saya Profesor Kedokteran Barat yang belajar di Inggris belasan tahun. Pengobatan tradisional sudah ketinggalan zaman. Kedokteran Barat itu yang utama. Pengobatan tradisional itu memang hebat. Dikasih hati malah minta jantung. Tunggu saja, aku pasti akan hancurkan balai pengobatan ini, biar orang Nusantara Hijau pergi ke rumah sakit baratku. Iman, gue merasa sejak ujian keluarga waktu itu, lo kayak jadi orang yang berbeda. Kenapa memangnya? Aku sudah lebih dewasa. Tolong, dokter. Dokter Rati, tolong gue, cepat. Istri gue pingsan dan gak bangun-bangun. Tolong cek ada apa. Denyut nadinya sangat lemah, hampir tak terasa. Ini
Ini bukan penyakit baru. Kenapa nggak berobat dari awal? Gue nggak ada uang, Dokter Ratih. Fisiknya memang sudah lemah dari dulu. Pemeriksaan di rumah sakit besar butuh biaya besar, obatnya juga mahal. Saya cuma pekerja kasar, nggak mampu bayar biaya berobat. Makanya gue tunda terus. Gue kira kalau ditunda bisa sembuh. Tapi siapa sangka? Ini nggak bisa ditunda lagi, situasinya gawat sekarang. Harus segera ditusuk jarum perak biar energi dan denyutnya stabil. Hei, tunggu dulu. Kenapa Dokter Ratih biarkan anak ini tusuk jarum? Apa bisa dia? Ini kan nyawa istri gue taruhannya. Kak Bambang, lo tenang saja. Adik gue, Iman, kemampuan akupunkturnya jauh lebih hebat dari gue. Gerakannya tepat sekali, sekarang situasinya genting. Kalau Iman yang tusuk jarum, itu paling aman. Baiklah, Dokter Ratih. Gue percaya sama lo. Tolong ya. Sudah bangun. Gue kenapa nih? Ratri, akhirnya lo bangun. Lo bikin gue takut banget. Ini Dokter Ratih dan Iman, tabib muda yang selamatin kamu. Terima kasih, Iman. Terima kasih, Dokter Ratih. Kalian benar-benar penyelamat, Dokter Ratih. Kamu benar-benar kayak bokap. Orang baik. Orang yang sangat baik. Ketika ibu gue sakit parah dulu, Sinyo Wijaya baik sekali. Beliau kasih gue utang obat. Untung nyawa ibu bisa tertolong. Gak nyangka hari ini malah kalian berdua yang nolongin gue. Nanti kalau gue punya uang, gue pasti bakal balas budi ke kalian. Mbak Ratri, jangan emosional dulu, baru sadar kan? Istirahat dulu ya. Menyelamatkan nyawa orang sudah jadi tugas gue. Gak usah bahas balas budi. Keluarga Wijaya memang orang baik. Kalau nggak ada kalian, aku nggak bisa ketemu Bambang lagi. Berkat kalian berdua, jika Ratri pergi, hidup gue nggak berarti lagi. Penyakitnya nggak muncul dalam sehari. Pola makan yang nggak teratur lama bikin 5 organnya lemah. Energi dan darahnya sudah terkuras parah sekali. Hanya untuk menstabilkan kondisinya sebentar, tetap perlu pengobatan medis dari akarnya. Ini harus pakai obat apa? Bisa sembuh nggak? Perlu waktu untuk sembuh total. Hasilnya nggak akan terlihat cuma dengan 3 atau 5 dosis. Pakai bahan berkualitas, seperti ginseng, huangqi, dan gui. Gue kasih 7 dosis obat dulu sambil dipulihkan perlahan. Kita pantau terus untuk penyesuaian. Iman tabib muda, berapa harga obat-obatan ini? Beli sesuai resep, memang bahan-bahannya mahal. 7 dosis obat, total 1.000 yuan. Itu sudah harga modal. 1.000 yuan? 1.000? Kami mana punya uang sebanyak itu? Bang, penyakit ini nggak usah diobati aja. Ayo kita pulang. Kak, potongan ginseng ini bukan murahan. Dan huangqi ini asalnya dari Barat Mekar. Semua bahan ini asli. Bahkan 800 yuan nggak cukup buat modalnya. Kita bukan klinik gratis, kami bukan amal. Berapa kali kita bisa rugi demi pengobatan gratis? Gimana balai pengobatan ini bisa bertahan? Dokter Wijaya, gue tahu duitnya nggak cukup. Gue mohon sama lo, tolong kasihani gue. Kasih dulu obatnya. Gue bikin surat utang. Saat gue gajian nanti, pasti gue lunasin semua. Bang Gunawan, ayo bangun, jangan begini. Harga diri pria itu tinggi, berlutut pun percuma. Gue bilang nggak bisa utang. Kalau hari ini lo utang, besok dia utang. Tempat ini bisa bangkrut kalau begini terus. Kalau ada yang darurat dan butuh obat mahal, terus gimana? Kita ini tabib, bukan dewa, nggak bisa nyelamatin semua orang. Bang Gunawan, ayo bangun. Obat ini gue kasih utang ke kalian. Gak perlu pakai surat utang, gue percaya sama kalian. Nanti aja bayar kalau ada duit. Makasih, Dokter Wijaya. Iman, gue mau ambil titipan Nona Rati. Tadi siang dia sudah nyiapin koyo buat rematik itu. 6 to review. Lo ini ya, kan Nona Rati sudah bilang, catat dulu aja. Bulan depan anak gue pulang baru gue bayar. Tetangga lama kok, mana mungkin gue kabur. Iman. Bu Nanek, pakai aja dulu ini, duitnya jangan dipikirin. Iman, sama tetangga sendiri, jangan terlalu hitung-hitungan soal untung kecil. Tapi harus berhati nurani, bantu sebisa mungkin. Kak, lu tahu nggak? Hati nurani seorang tabib bukan berarti memberi belas kasihan tanpa batas.
Yang terpenting, kita mesti bisa bertahan dulu sendiri. Baru bisa mikirin hal lain. Stok barang habis, pemasukan juga menurun. Kalau kakak terus begini, uang keluar terus, gak ada pemasukan. Balai pengobatan ini kayaknya gak bakal tahan sampai akhir bulan. Niat baik itu bagus, tapi tanpa modal tabib hebat pun gak bisa berbuat banyak. Iman tabib muda, lagi sibuk ya? Mau ambil obat? Obat Ratri habis, khasiatnya bagus banget. Gue mau 7 bungkus lagi. Mau ambil obat? Boleh, totalnya 1.000. Sekalian lunasin utang obat kemarin ya. Aduh, Iman tabib muda, lihat deh lo ini. Ngomongin duit terus jangan kayak orang asing. Dokter Ratri juga bilang, bisa utang dulu. Nanti gue bayar kalau ada duit. Cepat kasih obatnya, Ratri sudah nunggu. Yang kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang. Kalau lo nggak bayar obatnya, lo nggak bisa bawa obat ini. Apa maksud lo? Dokter Ratri aja nggak protes, kok lo sok jadi bos di sini? Kalian buka klinik, bantu orang sakit, apa harus begitu? Kenapa sih duit terus yang dipikirin? Nggak punya rasa kemanusiaan? Kemanusiaan itu bukan alasan buat minta seenaknya. Kalau nggak ada uang buat obat, mending pergi. Oke. Kurang ajar, berani banget ngomong gitu sama gue. Kayaknya kamu perlu diajarin. Hari ini gue perlu obatnya, kasih sini. Lepasin gue. Apa-apaan sih Bambang? Bambang, lo berani banget mau mukul anak kecil. Dokter Ratih, pas banget lo hadir. Lihat deh, adikmu ini nggak tahu sopan santun. Gue cuma mau ambil obat, tapi dia tetap tahan, nggak mau kasih. Malah nyuruh gue bayar dulu. Uang obat kemarin dan sekarang, kapan mau dibayar? Dokter Ratih. Ratri sudah lebih baik setelah minum obat. Sudah bisa kerja di sawah lagi. Tapi soal uangnya, dompet gue lagi bener-bener tipis nih. Kasih gue beberapa hari lagi, pasti gue bayar. Kapan persisnya? Kemarin sudah diberi waktu, sekarang minta lagi? Apa waktu tambahanmu nggak ada habisnya? Dokter Ratih, jangan cuma inkar uang gue yang sedikit ini. Belum bayar, tapi gue udah bantu bikin lo terkenal. Sudah kuberitahu semua tetangga. Kalau kamu, Dokter Wijaya, ilmu pengobatanmu hebat, hatimu baik, obatmu manjur banget. Lo perhatian banget sama kita. Bambang! Lihat, mereka sudah tiba. Ini dia, Dokter Wijaya. Ratih, katanya lo punya obat ajaib cuma 800.000 per bulan. Bisa sembuhin anemia kan? Bener nggak? Gue mau coba sebulan. Benar, Bambang bilang obatmu murah dan bagus. Jauh lebih hemat daripada di rumah sakit. Kasih buat laki gue juga dong. Kaki gue sering linu, sudah bertahun-tahun sakit. Lo katanya punya resep murah. Bambang, gimana sih cara lo promosi? Modal obatnya saja lebih dari 800.000? Kapan gue pernah bilang harganya 800.000 sebulan? Duh, Dokter Ratih, jangan terlalu serius. Kita semua kan tetangga. Untung kecil saja. Lihat, semua orang percaya padamu. Anggap saja kamu sedang beramal. Kita lihat kamu besar di sini, Ratih. Jangan lupa asal-usulmu saat sudah sukses. Benar banget, sekarang berobat itu susah banget. Kami benar-benar gak mampu kalau ke rumah sakit. Tolonglah, bantu kami. Kak, bantuan kecil bisa berkah, tapi kalau berlebihan jadi bumerang. Jangan setuju. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, jangan ngomong lagi. Obat ini, wow. Ya. Setuju kan? Cuma kali ini aja, dan bukan 800. 1.000 per dosis, harga modal nggak ambil untung sama sekali. Akhirnya obatnya didapatkan juga. Tolong semua, jangan sampai info ini bocor keluar. Kalau apotek besar tahu harga ini, bisa masalah. Mereka pasti pikir, gue sengaja turunin harga buat rusak pasar. Nanti malah cari masalah. Cukup kita-kita aja yang tahu, oke? Oke. Tenang, Ratih. Kami paham. Nggak akan bilang-bilang. Lo emang anak baik. Makasih banyak ya. Silakan ambil obatnya. Iya, baik. Kakak, semoga kali ini lu bisa benar-benar lihat ketamakan hati manusia dan kejamnya kenyataan. Hujannya deras banget ya. Tuan Prasetya kan? Ngobrol sebentar yuk. Lo siapa? Gue nggak kenal lo. Siapa gue nggak penting. Yang penting gue lihat kejadian luar biasa. Luar biasa tadi. Kebaikan hati Dr. Ratih benar-benar bikin terharu. Apakah kamu mau bantu dia jadi lebih dikenal? Cukup unggah satu video dan bilang, rumah obat sehat Sentosa harganya mahal banget. Menipu uang dari tetangga miskin seperti kalian. Oh iya, aku ingat banget gimana cara kamu memohon padanya waktu itu. Harus dibuat sangat menderita. Mana bisa begitu? Dokter Ratih itu baik. Dia baru jual obat murah ke semua orang. Saya nggak bisa jahat gitu. Orang baik? Berapa harga orang baik? 10.000 yuan ini. Lakukan saja yang gue bilang. Ini akan jadi milik. Gue bakal kasih 2 kali lipat lagi setelah beres. Pikir dulu aja.
Tunggu. Berubah pikiran? Harga mesti naik. Rati, obat yang lo kasih kemarin, semakin gue pikirin di rumah, 1000 per bungkus itu mahal banget. Kita ini tetangga lama, tapi kok tega banget cari untung. Bener banget, mahal banget. Orang bilang obat herbal murah, kok lo jual mahal? Lebih mahal dari obat medis? Lo kira kita nggak ngerti? Jadi mau nipu? Iya benar? Mau nipu kita, ya? Iya, Rati, lo harus turunin harganya. 800. Sesuai kata Bang, 800 per bungkus, baru kita beli lagi. Kalau enggak, minum obat ini bikin nggak tenang. Benar tuh. Kamu ini kemarin kan sudah sepakat, semua baik. 1000 itu sudah harga modal. Bukannya kemarin kita sepakat tidak cerita ke orang lain. Itu kemarin, sekarang beda lagi. Apa salahnya? Untung sedikit. Kita semua orang susah. Kita harus saling memahami. Baik hati dan budi pekerti lo bagus, kasih harga lebih murah dong. Kalau tidak, kita terpaksa cerita ke semua orang. Kalau obat kami terlalu mahal, silakan pulang saja. Keluar dari sini, belok kiri, lalu ada apotek besar. Silakan tanya harga dan beli di sana. Usaha balai pengobatan kami kecil, tidak bisa ditawar. Ci, kenapa ada orang begini? Di luar, khasiatnya belum tentu sebaik punya lo. Kita kesini karena percaya kemampuan medis Rati. Jangan dong naikin harganya. Coba lo pikir, ya. Rumah obat sehat Sentosa, sombongnya kelewatan. Sekarang kita berani mainin perasaan tetangga lama. Bahkan uang om dan tante pun masih mau dikuras. Moral kalian udah benar-benar turun. Moral kalian sudah rusak. Rati, maaf, bukan maksudku. 1 juta sepaket. Lo itu beneran mau meras kita ya? Mana ada yang begini? Tetangga harusnya ada toleransi kan? Bisa nggak kasih harga lebih murah? Untung dikit aja. 800, hanya 800. Kalau enggak akan beli lagi. Nggak akan beli lagi. Om dan tante semua, ini harga asli loh. Obatnya kualitasnya top. Cukup. Kakak gue itu baik, dia kasihan sama kalian. Harga harus sesuai modal. Namun bukan berterima kasih, malah ngelunjak. Terus-terusan ribut di sini, tidak layak jadi tetangga. Nggak pantas dapat kebaikan dari kakakku. Heh, lo anak kecil, berani banget ngomong gitu. Kurang ajar banget. Masih anak kecil, jangan ikut campur obrolan orang tua. Namanya juga anak-anak, hatinya keras, nggak punya perasaan. Benar itu. Ribut-ribut apa ini? Dokter Rati, jangan marah dulu. Gue kan bawain pelanggan buat lo. Ini temen gue, ibunya, rasanya mirip Ratri. Obatmu katanya ampuh, maka aku kesini minta obat. Bang, lu nggak ada habisnya ya? Ini bukan yayasan sosial. Dr. Wijaya, tolonglah. Ibu gue terbaring di kasur. Tinggal napas terakhir, keluarga gue beneran susah. Kasihani gue dong, kasih diskon sedikit buat beberapa obat. Acting lo oke juga. Wajah lo seger, napas lo kuat, telapak tanganmu halus. Ujung bajumu, bahkan masih bau alkohol. Mana ada orang susah yang punya ibu sakit parah. Gak punya uang buat berobat. Lo minta obat kayaknya buat dijual lagi. Tapi mau lo jual lagi biar dapat untung kan? Lo asal ngomong. Wah, lo manfaatin rasa kasihan gue buat nipu soal obat. Lo nggak diterima di sini, pergi lo. Ratih Wijaya, jangan dengarkan adikmu bicara di sini. Obat ini hari ini, kamu harus tetap jual meski nggak mau. Dijual dengan harga 800. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak, gue bakal keluar, bilang ke semua, rumah obat sehat Sentosa jual obat palsu. Nggak ada gunanya, cuma nipu uang jerih payah kami. Benar banget, cuma nipu uang. Bambang, lo masih punya hati nurani nggak? Dulu istri lo sudah sekarat. Siapa yang nyelamatin dia? Siapa yang kasih utang obat ke kamu? Malah balik fitnah gue. Ratih, ini salah lo sendiri. Kalau lo emang jujur, kenapa takut orang bicara? Jual murah saja ke kita, biar masalah cepat selesai dan gak ribut lagi. Apa salahnya diskon? Mungkin obat lo ini bermasalah, makanya nggak mau turunin harga kan? Benar banget. Kalian, gue niat baik bantu kalian, tapi kalian malah memutar balik fakta begini, bikin keroyokan buat makan gue. Siapa yang nggak punya hati? Dokter Rati, saya tahu duitnya kurang. Tolong aku, ya. Tolong kasihani gue. Kasihin obatnya ke gue dulu. Aku akan buat surat utang. Saat gaji turun, aku pasti lunasi utang. Obat ini saya pinjamkan uang. Dokter sangat baik.
Makasih, Dr. Rati. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Kebaikan kecil dihargai, kebaikan besar justru dimusuhi. Kebaikan kakak nggak pernah cukup bagi orang serakah. Gue nggak salah. Obatnya obat bagus, harganya wajar. Gue nggak merasa bersalah sama sekali. Kalau mau ribut aja. Obat ini harganya segini, nggak akan gue jual murah. Pintunya di sana, silakan pergi. Lo? Semua gara-gara kamu. Kamu pasti dalangnya. Kalau bukan karena kamu buat resep itu, mungkin masalah ini gak bakal banyak. Resep itu memang bermasalah. Ayo beri pelajaran. Anak ini memang kurang ajar. Kasih dia pelajaran. Ya tahu rasa. Berani kalian? Jangan sentuh adikku. Oke deh. Lo yang bakal kena duluan. Apa rencana kalian? Mau ngapain? Kalian berdua sekarang seperti domba siap sembelih. Tunggu aja pelajarannya. Tangkap dia. Ayo. Lepasin kakak gue. Iman. Kalian yang paksa gue. Monster. Ilmu hitam apa yang lo pakai? Sudah kalian lihat kan? Keluarga Wijaya ini memang sesat. Ayo pergi sampai rumah gue viralin biar semua orang lihat. Wajah asli kakak beradik yang jahat ini. Cabut. Ayo cepetan. Buruan. Ini. Kamu baik-baik. Apakah orang yang dikirim ke rumah obat sehat Sentosa sudah kembali? Iman tabib muda? Ada waktu senggang? Obat Aris tampaknya sudah mau habis. Harus secepatnya ambil lagi. Lapor Tuan, baru saja kembali. Ada masalah cukup rumit di pihak rumah obat sehat Sentosa. Masalah? Masalah apa? Di kota Nusantara Hijau ini, masih ada yang berani ganggu rumah obat sehat Sentosa? Perselisihan medis? Atau ada orang yang cari masalah sengaja? Sepertinya ini hanya masalah antar tetangga. Sepertinya ada beberapa tetangga. Harga obat Dr. Rati dianggap mahal, jadi orang-orang ribut di depan balai. Perselisihan tetangga soal harga obat. Gue sudah tahu. Silakan pergi sekarang. Segera beri kabar. Cepat kabari gue. Siap. Kakak, bantu gue bereskan tanaman obat di luar ya. Oke. Akar penyakit Tuan Muda sudah parah, pulihnya harus pelan. Saat pemeriksaan selanjutnya, sesuaikan dengan kondisi Tuan Muda. Mengubah dosis resep adalah cara paling aman. Tuan Penguasa sering sibuk, tapi kalau ada waktu, sebaiknya datang sendiri kemari. Hebat benar. Si mantabib muda itu. Masih muda, tapi pemikirannya sangat teliti. Kata-kata ini waktu itu terdengar seperti pesan dokter biasa. Sekarang kalau dilihat, kelihatannya dia sudah tahu rumah obat sehat Sentosanya akan menghadapi masalah besar di masa depan. Menarik, benar-benar menarik. Mobil siapin. Jangan buat heboh, cukup sederhana saja. Gue mau pergi sendiri ke rumah obat sehat Sentosa. Tuan Adrian, lo nggak tahu, itu Boka aneh banget. Aku nggak tahu dia pakai ilmu apa, bisa bikin kita jatuh. Kayaknya ada suara naga juga. Serem banget. Apa? Suara naga? Jadi gimana? Santai aja. Meskipun tokonya nggak dihancurin, kita udah sepakat nanti bakal upload videonya biar viral. Mereka bilang jual obat palsu, memukul orang dan menyebar takhayul biar kliniknya tutup. Bagus. Opini publik punya kekuatan besar. Lakukan itu, pimpin penyerangan. Perbesar masalah ini lebih lagi. Tuan Adrian. Tapi gimana cara jelasnya ya? Gue cuman orang desa, hanya bisa unggah video. Saya nggak tahu lainnya. Lo bodoh ya? Asal ada video tentang rumah obat sehat Sentosa, kasih komentar aja bilang mereka jual obat palsu. Beres kan? Iya. Tapi Tuan Adrian, ini, kalau masalahnya membesar, gimana dengan obat istri saya? Apa nasibnya? Tenang saja, Pak Prasetya. Asal kamu beresin urusan keluarga Wijaya itu, nanti istri lo bakal gue masukin ke rumah sakit sehat mulia. Dikasih kamar terbaik. Pakai obat impor terbaik. Gratis. Beneran? Makasih ya Tuan Adrian. Terima kasih banyak.
Ikuti aja yang gue bilang. Semua itu mudah. Ini uang mukanya. Banyak banget uangnya. Aduh. Ini cuma sedikit. Sana pergi. Ya. Tunggu kabar baik ya. Siap. Makasih, Tuan Adrian. Dasar babi bodoh. Mudah sekali dimanfaatkan. Rati Wijaya. Iman Wijaya. Dikasih hati, malah minta jantung. Berani lawan gue. Kalian itu puma cari mati. Halo, ini jasa buzzer? Iya, ini gue. Ayo lebih semangat lagi. Masalah rumah, obat sehat Sentosa, jual obat palsu dan tekan tetangga makin panas, naikin sampai puncaknya. Jadikan trending topik. Uang bukan soal. Cuma dengan bikin kalian bangkrut, akhirnya gue bisa dapetin ini. Benar-benar ciptaan yang sempurna. Sungguh tak terduga. Hanya satu butir kecil energi dari pil ini, ternyata bisa mengalahkan obat dari tim peneliti elit di negaraku. Orang-orang miskin bodoh itu, mereka pikir bisa beli obat sehebat ini, hanya dengan ratusan ribu saja. Benar-benar bodoh banget. Begitu gue dapat resep lengkapnya, sudah kuasai teknik produksi massalnya. Saat itu nanti, meskipun harganya jutaan, pasti ada yang beli. Banyak yang ingin beli. Nona Rati, Tuan Muda Iman, kalian sudah lihat sendiri kan? Publik sulit dikendalikan. Internet lagi menghujat rumah obat kalian. Nama kalian sudah tercemar. Lo mau apa? Hei, saya ini, orang yang hargai bakat. Mungkin ini cuma kesalahpahaman. Asal kalian mau kasih resep itu, saya bisa buat pernyataan resmi, buat klarifikasi, sekaligus bersihkan nama. Gimana? Dukung lo, bantu bersihkan nama kami. Apa semua kekacauan ini lo yang sutradarai dan sengaja provokasi? Jika mau resepnya, kenapa harus pakai cara licik begini? Ternyata Iman cerdas juga. Kalau iya, kenapa memang? Di zaman ini, orang hanya peduli hasil akhirnya. Hasilnya yang penting. Sekarang gue cuma pakai sedikit trik opini publik, dan itu sudah buat semuanya kembali ke jalur yang seharusnya. Lo, tak tahu malu. Kalian terus aja. Apa kalian nggak mikir? Percaya aja sama omongan orang lain. Terus ikut-ikutan serang rumahku, menghancurkan hidup kami. Kalian cuma dimanfaatkan olehnya. Ada apa ini? Siapa yang lapor? Kenapa kalian berkumpul di sini? Ganggu ketertiban umum. Apa ini? Siapa yang lapor? Kenapa kumpul di sini? Kalian ini mengganggu ketertiban. Pak polisi, mereka jual obat palsu? Benar, nipu uang jerih payah. Kita rakyat kecil, malah pukul orang. Pak harus bela kita semua. Pak petugas, halo semua. Saya Direktur RS Sehat Mulia, Adrian. Gue sama Wakil Komisaris Nugroho dari kepolisian kota kalian. Itu teman dekat. Situasinya sekarang sudah jelas banget. Rumah sakit ini bikin warga marah. Serahkan resep obat itu, dan proses, urusan jadi mudah. Urusannya bakal gampang. Dokter Ratih, dengar nggak? Serahkan resepnya, ringankan hukumannya, mungkin bisa. Jika lo tetap ngeyel, konsekuensinya, itu bukan tanggunganmu. Mimpi lo, resep ini dari kerja keras orang tua gue, barang ini buat nolong orang, gue rela mati. Gue nggak akan kasih ke orang licik kayak lo. Oke. Kamu dikasih hati minta lebih ya? Jangan salahkan saya kalau saya nggak segan lagi. Pak polisi, sekarang, gue secara resmi sebagai warga asing dan juga investor ngaku soal rumah sakit ini. Menipu konsumen dan mengancam keamanan publik. Segera tindak tegas. Kalau tidak, aku nggak menutup kemungkinan lewat diplomasi. Gue lapor ke konsulat soal masalah ini. Pak polisi, saya bisa bersaksi. Obat dari keluarga Wijaya itu palsu, tak ada gunanya diminum. Mereka cuma mau nipu uang kita semua. Benar? Benar? Iya, benar. Nipu uang. Dokter Ratih, apa ibu bilang ini benar? Pak polisi, bicara saja tak cukup bukti. Bukti bisa kita lihat. Ini adalah catatan pembelian obat Ibu Ratri dan Bambang yang sering beli obat di tempat gue. Jumlah yang mereka bayar tiap kali itu 1.000 yuan untuk beli ramuan itu. Tanaman obat mahal kayak ginseng. Harga segitu di apotek luar sana tidak akan dapat separuhnya. Jika gue dan adik gue beneran mau nipu, mengapa tidak jual lebih mahal? Menjual jauh di bawah harga modal pasar.
Apakah ini terlihat menipu? Gue cuma nggak tega lihat orang sekarat nggak dibantu. Mending nomok sendiri. Yang penting bisa sembuhin orang. Di mana letak nipunya? Itu karena mereka kasih bantuan kecil untuk menarik perhatian orang. Taktik buat untung besar nanti. Memalukan dunia medis. Bantuan kecil, narik hati orang. Siapa dulu yang berlutut mohon-mohon ke gue? Nggak punya uang buat berobat, terus minta utang obat buat selamatin nyawa? Saya iba, jadi saya setuju. Sekarang malah dibilang kita yang ngerencanain ini. Dia malah balik menyerang gue. Apa kamu nggak punya hati? Kamu yang maksa jual ke aku nggak maksa kamu. Aku beli karena niat baik mau coba, siapa sangka efeknya nihil. Kalian cuma mau menipu. Lo kok bisa mutar balikan fakta gini? Waktu itu lo udah sekarat. Siapa yang pakai jarum perak buat nyelamatin lo dari maut? Siapa yang baik hati dan ngasih utang obat itu ke kamu? Apa nurani lo sudah dimakan anjing? Kak, berdebat sama orang kayak gitu buang waktu, buang tenaga aja. Gue mau tanya satu hal ke lo. Kalau lo bilang obat yang kami jual palsu, kenapa orang itu pingsan dan gak sadar, Mbak Ratri? Bisa berdiri di sini sekarang. Kenapa dia teriak-teriak ke kami? Itu sih cuma keberuntungan belaka. Sebenarnya saat itu gue belum sembuh total. Minum obat barat dari Tuan Adrian bikin gue benar-benar sembuh. Obat Tuan Adrian itu baru namanya obat, barang impor, teknologinya canggih, habis minum langsung berasa bertenaga. Benar. Tuan Adrian pakai teknologi terbaru dari Inggris. Ramuan kalian itu kampungan. Coba lihat semua, kemasan obat Tuan Adrian bagus, petunjuk jelas. Coba lihat punya mereka, cuma sebutir pil, siapa tahu isinya. Benar juga, obat barat lebih ilmiah. Keluarga Wijaya kali ini benar-benar parah. Oke, Adrian memang cocok jadi sahabat dunia. Keahliannya luar biasa dan berhati mulia. Sekarang, faktanya sudah jelas, buktinya jelas. Apalagi mau dibahas? Penilaian profesional saya, gejala yang dialami Bu Ratri sebelumnya cuma malnutrisi biasa, ditambah radang ringan. Dari pandangan medis kami, mudah sekali diatasi. Gak bisa. Denyut nadinya lemah dan tenggelam, energi dan darahnya menurun. Organ dalamnya sangat lemah. Untung gue pakai jarum emas di titik akupuntur buat stabilkan jantung. Terus pakai obat herbal mahal, supaya fisiknya kuat, dia gak akan... Denyut nadi, teori pengobatan tradisionalmu lagi hal gak jelas. Emangnya ada bukti ilmiahnya? Menurutku, itu cuma akal-akalanmu buat naikkan biaya. Sengaja bikin penyakit yang simple jadi rumit. Hanya ingin menakut-nakuti. Tuan Adrian benar. Gue dukung sains. Berapa harga obat Tuan Adrian? Mampu beli nggak? Balas kebaikan pelanggan. Rumah sakit kami, semua obat kali ini dijual sesuai harga modal. Agar semua orang bisa beli obat yang benar-benar murah. Dan beneran manjur. Sekarang bisa mulai pesan. Gue juga mau satu. Gue mau satu. Gue juga pesan satu. Obat Tuan Adrian memang bisa dalam waktu singkat bangkitkan energi, bikin orang merasa segar bugar, itu karena yang bikin energi lo habis. Kalau nggak segera berhenti dan diobati benar, nyawa lo bisa terancam. Bokah ingusan, lo berani fitnah obat gue. Lo itu kuma iri, ini fitnah kejam. Pak polisi, Anda lihat sendiri kan? Mereka bukan cuma sekarat, tapi juga ancam dan nakut-nakuti pasienku. Bocah tengik, jangan nyumpahin gue. Gue rasa lo cuma iri lihat obat Tuan Adrian. Bagus dan murah, bikin usaha lo jadi sepi. Lo cuma iri aja, obat Tuan Adrian memang terbaik, 100 kali lebih bagus dibanding jamu pahit kalian. Dasar anak haram. Anak nggak sah. Lo jahat banget. Istri gue nggak sembuh, malah lo nakut-nakutin. Kami hanya percaya pada Tuan Adrian. Kak, sekarang lo udah jelas lihat kan? Baiklah, bagus banget. Kata-kata kalian hari ini, aku Rati akan ingat ini dalam hati. Mulai sekarang, rumah obat Sentosa saya tidak akan terima kalian lagi buat penyakit kalian. Coba cari tabib hebat lain. Semoga kalian semua, saya tak akan datang memohon ke rumah obat itu. Siapa sih yang butuh? Selama ada Adrian, tak ada yang cari kalian lagi. Toko obat serakah. Ratri? Coba lihat ini. Kenapa? Ratri? Kenapa lo Ratri? Ratri. Tuan Adrian, cepat ke sini. Istri gue kenapa? Ratri. Ratri. Ini penyakit lamanya kambuh lagi. Parah banget. Pasti. Obat palsu dari keluarga Wijaya pasti rusak fisiknya. Sekarang mendadak jadi parah. Benar, memang kayak gitu. Semua ini gara-gara mereka. Sudah diingatkan dari awal kalau itu bakal bikin capek. Sekarang percaya kan? Tabib muda? Dokter Ratri, gue salah. Gue memang brengsek. Gue sudah gelap mata. Tolong bantu selamatkan Ratri, aku mohon.
Aku mohon banget, aku nggak akan berani lagi. Baru sadar dan mau minta ampun, sudah telat. Pak polisi, mereka tak mau bantu orang sekarat, mirip pembunuh. Cepat tangkap mereka. Tunggu, gue mau lihat siapa yang berani gerak. Siapa kamu? Berani halangi polisi bertugas. Buta ya mata lu. Penguasa agung ini. Penguasa agung. Penguasa agung. Komisaris, kenapa lo datang? Gue lagi tangani kasus obat palsu dan penganiayaan. Ini, 2 tersangka ini. Diam lo. Jelek. Kamu sudah salah pakai wewenang. Berani singgung penguasa agung. Buta ya? Mulai sekarang, lo dipecat. Pergi lo. Gue sudah tahu kejadian sebenarnya. Jadi lo yang namanya Adrian. Bagus banget. Penguasa agung, dengar dulu penjelasan gue. Kesalahpahaman saja. Iman tabib muda. Maaf, Dokter Rati bikin kalian kaget. Maaf, gue telat dan kalian jadi gak adil. Iman tabib muda. Maaf banget Dokter Rati, serius. Sebagai penguasa agung, aku kurang awas. Membiarkan orang licik begini, membuat masalah di Nusantara Hijau dan mengganggu kalian. Kalian mau bantu sesama, tapi malah difitnah begini. Kalian sudah dizalimi. Jangan bicara begitu, penguasa. Jika hari ini penguasa agung dan komisaris tidak datang tepat waktu, sulit bagi kami untuk bebas. Kami harusnya berterima kasih pada penguasa agung karena menegakkan keadilan. Penguasa agung sungguh bijaksana. Cuan penguasa, jangan cuma percaya omongan sepihak dari dia. Istri gue minum obat dari mereka, makanya begini. Kamu harus membela kami rakyat kecil, Tuan. Mereka sudah meracuni orang. Bodoh sekali. Lo cuma dimanfaatkan orang lain, tapi nggak sadar juga. Iman tabib muda sudah tahu dari awal. Sudah diperingatkan, tapi masalah tetap terjadi. Masih berani fitnah penyelamat hidupmu. Mana otak lo? Tentu, tapi... Cukup. Sebagai penguasa agung, gua bisa melihatnya jelas. Kalian berdua suami istri tidak tahu berterima kasih. Menyebar fitnah dan mengganggu ketertiban. Bawa mereka pergi. Tangkap mereka yang sebarkan hoax dan balas budi dengan jahat. Siap, Yang Mulia. Bawa. Bangun. Ayo. Kamu berdua, masalah ini sudah beres. Obat mata Aris kayaknya hampir habis. Gue nggak tahu apa boleh minta bantuan tabib muda lagi. Bisa bantu buat obatnya? Iman, hari itu berkah berkatmu. Juga penguasa Agung Wiratama. Kakak memang baik hati, sulit menebak isi hati orang kan? Kejadian ini semoga bikin kakak lebih jeli bedain benar dan salah. Seseorang pingsan. Gimana bisa? Mas, lu kenapa? Jangan takuti gue dong. Tolong, ada dokter nggak? Dokter, tolong. Fikri Maulana memang pasien penyakit serius. Dia nggak punya uang buat berobat. Gue janjiin banyak uang biar dia mau acting gini. Kalian maju obati dia, mau sembuh atau enggak, gue sudah siapkan rencana lain. Kalau dia meninggal saat lo obati, klinik lo bakal tamat. Kalau nggak sembuh, reputasi lo bakal rusak. Berani lo lawan gue. Dokternya datang. Minggir, kasih jalan. Gue dokter. Lo, ini tabib tradisional atau dokter medis? Penyakit suami gue ini aneh banget. Jangan asal periksa ya. Dokter Ratih dari Rumah Obat Sehat Sentosa, kan? Iya benar. Iman juga ada di sini. Bener banget, biar gue lihat mungkin... Pengobatan tradisional, bukannya itu lambat apa bisa buat kondisi darurat? Pengobatan tradisional itu hanya untuk pemulihan, ya? Orang pingsan gini apa memang bisa? Cepat panggil dokter medis. Ada dokter medis di sini? Siapa yang butuh dokter medis? Gue dokter dari Rumah Sakit Sehat Mulia. Buat keadaan darurat kayak dia ini, pastinya butuh dokter medis buat obati. Pengobatan tradisional, andalkan tanaman gak jelas. Mari. Penyakitnya rumit, apalagi kondisinya. Kondisinya buruk sekali. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan. Pemeriksaannya gimana, berapa lama, dan pengobatannya gimana? Tentu saja harus dibawa. Lakukan CT scan menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diputuskan perlunya terapi obat, operasi invasif minimal atau tidak, nggak masalah. Teknologi medis apapun akan jauh lebih cepat, lebih akurat daripada tabib tradisional. Dokter, di negara kita ada mesin-mesin ini. Mahal nggak ya? Rumah Sakit Sehat Mulia punya alat medis terbaik, canggih di seluruh Nusantara Hijau. Buat kondisi kayak dia ini, tentu saja ada. Tapi, peralatan medis ini sangat terkenal, jadi banyak yang antre. Antrean tercepat baru ada setengah bulan lagi. Dan lagi, biaya pengobatannya sekitar 100.000. 100.000? Mahal banget. Siapa yang sanggup bayar? Ini setengah bulan. Mahal banget.
Joe, tapi makin mahal biaya pengobatannya. Pengobatannya juga jadi lebih baik. Alat medisnya memang paling mutakhir. Dokter, apa penyakit ini bisa sembuh total? Suami, gue penyakitnya nggak bisa ditunda-tunda lagi. Penyakit komplikasi suami lo ini. Sembuh total, penyakit ini di dunia memang sulit sekali disembuhkan. Jangan berharap sembuh total, paling bisa. Hanya bisa menjaga kondisinya agar tidak memburuk dan bertahan hidup. Dokter Ratih, apakah ada pengobatan tradisional untuk itu? Bisa nggak agak murah sedikit? Kami benar-benar nggak sanggup bayarnya. Pengobatan tradisional? Murah? Ibu, apa kamu nggak lagi menggigau? Kami dokter medis saja, hanya bisa menahan penyakit. Memang tabib tradisional bisa apa? Diagnosis hanya dengan melihat dan meraba. Serta tanaman liar. Benar-benar, itu ilmu medis kuno. Mengandalkan observasi, pendengaran, tanya jawab, serta perabaan nadi. Bunga sama rumput itu benar-benar ilmu medis zaman purba. Pengobatan tradisional punya sejarah panjang dan makna yang mendalam. Mana bisa dibandingin sama medis barat yang cuma andelin alat? Sakit kepala, obatin kepala. Sakit kaki, obatin kaki. Buat dibandingin, kita fokus pada harmoni antara alam dan manusia. Diagnosis yang tepat, seimbangin yin-yang, biar masalah selesai. Mengakar. Ternyata kepancing juga. Kesempatan bagus buat hancurin pengobatan tradisional. Lo itu cuman bocah. Mana ngerti soal makna mendalam. Lo itu cuma ngomong kosong. Sini, kasih tahu gue, apa penyakitnya? Kalau bisa jelasin, bisa sembuhin, berani lo obatin. Terus lo gimana? Menurut lo, gunakan semua alat canggihmu itu, pasien ini, berapa lama sampai sembuh total? Kata dia, sembuh total, tidak hanya bertahan kan? Sembuh total? Kalau, beli. Dengan teknologi tercanggih, semuanya lancar. Dan pakai obat terbaik, butuh waktu sekitar 5 bulan. Kondisi biar cepat membaik. 5 bulan? Cuma membaik? Kelamaan? Sombong. Bener-bener sombong banget loh. Kasus penyakit langka kayak dia ini, nggak ada yang bisa tangani di dunia. Terus lo, tabib tradisional kayak lo, bisa apa emangnya? Bener-bener ngayal. Medis barat hanya mengandalkan alat. Tubuh manusia itu adalah harta karun yang luar biasa. Segala hal di alam bisa jadi obat. Aliran darah dan energi tubuh punya aturan sendiri. Kalau nggak tahu rahasianya, dan cuma asal tindak aja, hasilnya pasti nggak optimal. Iman tabib muda. Lo beneran punya cara. Berapa harganya? Bifurcation. Cuma perlu 200.000 buat biaya obatnya. Dalam setengah hari gue bakal buat dia bangun. Oke, tinggal di rumah beberapa hari, nanti bakal pulih banget dan bisa jalan biasa lagi. 200.000? Murah banget. 200.000? Setengah hari? Ini bener-bener nggak masuk akal. 200, setengah hari. Lo bualnya, ukuran besar banget. Kalau bisa gue bakal minta maaf ke lo. Kalau lo nggak bisa, gue bakal akui tabib tradisional lebih jago dari dokter barat. Kalau nggak sembuh, seperti kata lo, saya akan akui tabib tradisional kalah dari dokter barat. Gue bakal minta maaf ke kamu. Iman, jangan gegabah. Taruhannya kegedean. Lagian penyakit pasien ini aneh. Gimana kalau... Kak, penyakit orang ini kelihatannya parah, tapi aslinya nggak seburuk itu. Ini cuma masalah aliran energi yang keganggu, bukan berarti nggak sembuh. Gue punya cara sendiri. Taruhannya sudah sepakat. Minta tolong buat teman-teman di sini buat jadi saksi. Boleh gue mulai perawatannya sekarang? Atau lo takut? Kalau ini langsung manjur dan bikin lo malu? Gue takut. Lucu banget. Beneran lucu banget. Ayo, obatin gue. Kalau lo bisa sembuhin, gue bakal kagum. Tapi kalau lo gagal, lo itu pembunuh. Haibah. Follow. Masih boga, gampang banget diprovokasi. Fikri Maulana ini emang beneran. Organ dalamnya rusak parah sekarang. Tinggal pakai obat biar gejalanya kelihatan parah kumat. Begitu lo mulai bertindak, mau berhasil atau tidak, kita sudah punya rencana lain. Rencana Tuan Adrian beneran kejam banget. Haha, tapi gue suka. Iman. Kali ini kamu pasti kena sial. Aliran darah tersumbat oleh hawa buruk. Kelihatannya parah, tapi cuma tersumbat saja. 1 jarum aja cukup. Cepat lihat, jarumnya gerak. Saya
Ada aliran hawa. Mas Lo sudah bangun. Gimana? Lega rasanya. Aduh, ini. Keluar darah hitam langsung sembuh. Tapi benar-benar sakti. Pinggang Saitu muda yang Saitu. Lebih hebat. Jauh lebih hebat. Ilmu pengobatan Iman lebih aneh dibanding dokter asing itu. Ini nggak mungkin. Ini nggak sesuai prinsip medis. Gimana cara lo lakuinnya? Bu Pustrinya. Akupunktur tradisional, selarasin yin dan yang, langkarin meridian, kuatin raga dan buang hawa jahat. Dokter Barat cuma tahu permukaan, mana bisa paham ini. Dr. Rio, lo mau pergi kemana? Dr. Rio, lo mau pergi kemana? Maaf, gue salah. Gue nggak seharusnya remehkan lo dan pengobatan tradisional. Ini gue akuin Kusihina. Pengobatan tradisional buat kondisi darurat emang luar biasa. Luar biasa tabib muda. Luar biasa. Tabib muda, Dr. Iman. Kalau berobat ke rumah obat sehat Sentosa saja. Ini baru kebanggaan bangsa. Siapa lagi berani bilang pengobatan tradisional nggak bagus? Bener banget. Iman, lo beneran sudah dewasa sekarang. Tuh Tuan Adrian. Gagal. How's different? Si Iman cuman pakai 1 jarum, orangnya selamat dalam hitungan menit. Fikri Maulana, muntah darah hitam, lalu cepat berdiri. Ini sih bukan ilmu medis lagi, tapi sihir. Sampah. Semuanya sampah. Jika begini terus, rumah obat sehat Sentosa bakal terkenal. Siapa mau bayar banyak untuk ke rumah sakit sehat mulia kita? Nggak bisa dibiarin. Mereka nggak boleh ada lagi. Kara paling kejam buat gue. Hancurkan mereka total. Kara? Mau pakai cara apa lagi? Iman baru buktikan dia. Bukti? Aku akan tunjukkan bukti mereka. Surat kematian mereka sendiri. 1 minggu. Gue kasih waktu seminggu buat Fikri nikmati hidupnya. Setelah 1 minggu, gue mau dia bikin keributan di rumah obat sehat Sentosa. Mana bisa bikin keributan? Iman baru saja selamatkan nyawanya. Setelah seminggu, gimana kalau dia penyakit lamanya kambuh lagi, malah jadi makin parah? Gimana kalau dia bersikeras? Apakah perawatan yang diberikan ke Iman hanya sekadar formalitas saja? Dan malah pakai obat-obatan keras? Apakah itu menguras umurnya? Maksud Tuan? Gue mau lo cari cara buat kasih obat khusus ini ke Fikri Maulana. Bilang saja ke dia kalau obat ini bisa sembuhkan penyakit Fikri. Tapi sebenarnya, hebatnya, obat ini bisa memicu gejala gagal ginjal dengan sempurna. Pas waktunya tiba, suruh dia ambruk. Di depan rumah obat sehat Sentosa, gue mau lihat Iman bela diri. Bantu orang, gue bakal bikin dia jadi pembunuh. Sana pergi. Baik. Kalian sebentar lagi. Aduh, rumah obat nggak berhati nurani. Tabib gadungan nyelakain orang. Seminggu yang lalu, penipu kecil ini yang tusuk gua pakai jarum di jalanan. Waktu itu, kelihatannya memang sembuh. Itu cuma buat nipu kalian. Siapa sangka pas gue balik ke rumah, kondisi badan gue makin hari makin parah. Apa ini orang yang diobati tabib muda di jalan minggu lalu? Kok bisa jadi kayak gini? Kelihatannya ini lebih buruk dari sebelumnya. Benar, apa tabib muda salah? Atau mungkin perbaikannya hanya sementara? Jika bukan karena keluargaku, mati-matian, kumpulin duit, buat bawa gue ke rumah sakit sehat mulia, mungkin gue sudah mati dari kemarin-kemarin. Spesialis medis di rumah sakit sehat mulia gunakan obat barat tercanggih, baru bisa sedikit nyelamatin nyawa gue ini. Semuanya bantuin gue cari keadilan. Gue kasih lo tindakan akupuntur buat langkarin penyumbatan Shaoyang, menghirup udara segar dan buang sisa penyakit. Itu cara buat kuatkan akar hidup. Omong kosong. Syaitan baikan Tusa, butuh. Apa yang kamu bilang? Cuma buat nakutin orang.
Medis Barat, kami didasari sains yang sangat ketat. Kalian tabib tradisional, cuma rebus rumput jadi jamu hitam gak jelas. Itu namanya benar-benar gak peduli nyawa orang. Dr. Rio benar. Medis Barat lebih ilmiah. Iya, menurut gue, peralatan di Rumah Sakit Sehat Mulia lebih canggih dibanding jarum perak dan panci obat ini tampak lebih meyakinkan. Lagian medis barat efeknya cepat, walau agak mahal, tapi sebanding. Pengobatan tradisional itu lambat, mahal, dan gak sembuh juga. Kalian dengar sendiri kan? Mereka sendiri mengaku kalau pengobatannya lambat. Cuma tukang tipu, ganti rugi, ganti biaya pengobatan saya pokoknya. Biaya kerugian moral. Kalau enggak, gue gak bakal lepasin kalian. Lo jangan asal nuduh. Kami nggak pernah terima uang atau obat dari lo. Kami nolong gratis. Gue gak peduli. Pokoknya kondisi badan gue jadi makin buruk. Jangan banyak omong, kalau nggak ganti rugi, gue bakal tuntut di pengadilan. Gak usah banyak bacot. Nggak ganti rugi, saya akan bawa kalian ke pengadilan. Benar, tuntut mereka. Gue dukung lo. Klinik ini nggak punya hati. Klinik ini harus disegel dan bersihkan benalu agar tak celakai orang lagi. Kalian sungguh nggak bisa bedakan benar dan salah. Keluarga Wijaya sudah praktik lama. Saya nggak pernah langgar nurani. Apakah kalian sudah lupa semua kebaikan yang kalian terima? Dr. Wijaya, kita bisa bedakan benar dan salah. Zaman sudah berganti. Iya, benar. Ini era sains, era medis barat sekarang. Pengobatan tradisional itu kuno, harus ditinggalkan. Menyerah saja, ganti rugi supaya masalah selesai. Tuh, lihat, mata masyarakat itu nggak bisa dibohongi. Kalau satu orang bilang kalian bermasalah, mungkin dia salah. Tapi kalau semua orang bilang kalian bermasalah, itu artinya kalian memang bermasalah. Kalian hanya pusat pengobatan penipu. Siapa yang kau sebut penipu? Klinik kita selalu jujur, nggak pernah sekalipun tipu orang. Apa dia bilang jujur, gua harus percaya? Apa kalau pencuri bilang dia nggak mencuri, jadi dia nggak mencuri? Fikri Maulana, gimana kondisi tubuh lo belakangan ini? Selain demam ringan, apa ada keluhan lain? Jantung berdebar malam hari, keluar keringat dingin. Sih, apa mulut lo terasa ada rasa logam? Hah? Kok dia bisa tahu gue merasakan gejala-gejala itu? Lo jangan numpahin gue. Tubuh gue sehat banget. Habis minum obat dari Dr. Rio, kondisi gue makin hari makin membaik. Badan gue terasa bertenaga banget, jauh lebih ampuh. Daripada jarum lo itu, gak usah banyak bacot. Cepetan ganti rugi. Fikri Maulana, saran gue lo hati-hati saja. Kalau omongan gue tadi beneran kejadian, cepat periksa aja, jangan ditunda. Jangan asal bicara lo. Gue rasa kalian cuma lagi panik saja, tidak mau tanggung jawab, ya. Kalau begitu, kita ketemu di pengadilan. Oke. Ayo kita ke sana, biar hakim yang lihat siapa yang sebenarnya berbohong. Penggugat Fikri Maulana, sampaikan tuntutan Anda dan alasan faktualnya. Tolong beri keadilan yang mulia. Saat di jalan, tiba-tiba gue sakit parah. Kowo itu, Iman, pakai metode pengobatan tradisional buat ngobatin gue. Waktu itu kelihatannya memang sudah sembuh, tapi setelah pulang, kondisi gue makin memburuk tiap hari. Aku terus muntah darah sampai nggak bisa bangun. Gue hampir mati. Benar. Padahal suami gue awalnya sehat banget, tapi sejak suami gue dikasih akupunktur sampai nggak bisa makan sama sekali. Yang mulia, Anda harus hukum orang licik ini dengan tegas. Terdakwa Ratih Wijaya, Iman, apa pembelaan kalian? Yang mulia, apa yang dibilang penggugat? Cuman omong kosong sepihak. Adik gue tusuk jarum buat nolong dia di depan orang banyak. Efeknya langsung bisa jalan di tempat. Jika sakitnya kambuh lagi, apa kaitannya dengan pengobatan adik gue? Apa buktinya kalau penyakitnya setelah itu disebabkan sama adik gue? Ini jelas-jelas fitnah. Benar, semua yang mereka bilang benar-benar cuma bohong belaka. Setelah gue sembuhin dia jelas-jelas bugar banget. Sudah saya cek, tubuhnya sehat tanpa penyakit tersembunyi. Mana mungkin bisa muncul gejala yang dia bilang tadi. Lagian, mereka nggak punya bukti sama sekali. Bukti? Pasti gue punya. Ini adalah laporan diagnosis terperinci dari Rumah Sakit Sehat Mulia. Di sini tertulis, kalau hati gue gagal fungsi. Ini adalah bukti kuat. Membuktikan ini, jika perawatan mereka sama sekali nggak manjur dan malah berbahaya. Sebaliknya, pengobatan medis dari Dr. Rio, hasilnya luar biasa, langsung sembuh seketika. Inilah ilmu medis sejati. Ini adalah ilmu medis yang sebenarnya
Di laporan memang tercatat, pasien masuk rumah sakit dalam kondisi kritis, terdapat racun tak dikenal, dan organ gagal. Fungsi organ. Terdakwa, apa penjelasan kalian soal ini? Yang mulia hakim, laporan ini jelaskan masalahnya saja. Gue kasih dia akupunktur hari itu. Buat buang energi yang tersumbat, darah hitam yang dimuntahkan itu adalah gejalanya. Organ gagal karena keracunan. Mana ada ceritanya makin diobatin, malah makin muncul racun. Lo asal ngomong saja, itu cuma nggak bekes. Tusuk jarumnya saja sampai bermasalah. Siapa yang tahu kalau jarum lo itu bersih atau nggak, bisa jadi jarum lo itu malah bawa virus. Semuanya lihat, dia cuma boka ingusan, mana ngerti soal ilmu medis. Ini sudah jelas penipu. Yang mulia hakim, lo jangan sampai ketipu sama dia. Gue mohon pengadilan segera kasih putusan hukum berat kedua penipu ini. Masih kecil, seberapa hebat sih ilmu medisnya? Mungkin cuma kebetulan, sebenarnya nggak bisa sama sekali. Medis barat lebih bisa dipercaya. Terdakwa, apa kalian? Apakah ada bukti atau saksi lain untuk membela diri? Karena terdakwa nggak punya bukti baru lagi, maka pengadilan. Yang mulia hakim, tolong tunggu sebentar. Dia cuma mau ulur waktu. Yang mulia hakim, abaikan omong kosongnya. Yang mulia hakim, fakta dan bukti sudah jelas. Tidak usah dengar alasannya lagi. Tangkap dia segera. Kasih putusan. Hukum tabib gadungan. Hukum tabib gadungan. Hukum tabib gadungan. Iman Wijaya, mau ngomong sesuatu lagi? Pengadilan bakal anggap lo cuma ulur waktu. 3. Yang mulia hakim, dia ancam penggugat. Tolong segera hentikan. 2. Iman, kesempatan terakhir buat lo. Kalau nggak ada yang mau diomongin, tunggu putusan. 1. Kalau begitu, pengadilan memutuskan. Sayang, lo kenapa? Jangan nakutin gue, ya? Yang mulia hakim, Anda tadi sudah lihat sendiri kan? Dia terus menatap penggugat dengan tatapan jahat. Saya curiga dia pakai ilmu hitam. Tolong segera tangkap dia sebelum dia membunuh. Gue nggak gerak sama sekali, gimana bisa gue celakain dia pakai ilmu hitam? Malah lo, Dr. Rio, atau orang yang nyuruh lo, Direktur Adrian, apa yang lo kasih ke dia sampai dia minum obat itu? Sampai dia jadi kayak begini sekarang. Yang mulia hakim, gejalanya saat ini muka dia membiru, ada darah berbau racun di mulutnya, tanda jelas racun menyerang jantung, apalagi serangan akut ini. Obat dari Dr. Yo katanya bisa sembuhin penyakit gua. Oh, obat apa itu? Bisa dikeluarin biar gue cek benar dia bilang ke lo. Minum 1 kalau badan kurang enak. Benar kan, obat ini kandungannya keras banget, dalam waktu singkat bisa memicu potensi tubuh. Tubuh tampak sehat, padahal sebenarnya sedang menguras nyawa. Rio, tega banget ya lo, demi capai tujuanmu. Berani jadikan nyawa orang sebagai jebakan. Lo semua jahat banget. Kalian jahat banget. Meracuni? Dokter sehat mulia racuni orang? Dia kesini buat nyelamatin orang, kok nggak mungkin? Apakah semua ini hanya jebakan? Fitnah. Ini benar-benar fitnah. Yang mulia hakim, dia jelas salah ngobatin, tapi malah nyalahin gue. Fikri Maulana, ngomong harus ada bukti. Fitnah sembarangan bisa kena jerat hukum. Bukti? Izinkan saya beri dia jarum akupunktur dulu hakim. Menstabilkan detak jantung dan keluarkan racunnya. Tuh, supaya dia bisa bicara jujur. Boleh. Cepetan tolong dia. Fikri Maulana, nyawa lo sekarang lagi terancam. Lo mau menyimpan racun dari Dr. Rio lalu mati bersama? Apakah kamu mau jujur biar bisa selamat? Dr. Rio sama Direktur Rumah Sakit Sehat Mulia Adrian, mereka yang nyuruh gue buat ngelakuin ini. Mereka kasih gue banyak uang buat nyuruh gue pura-pura sakit lama gue kambuh, terus datang ke rumah obat sehat Sentosa buat bikin keributan. Obat ini emang mereka yang kasih ke gue.
Mereka mau ngebunuh gue. Niat nimpahin kesalahan ke Dokter Ratih. Kok jahat banget sih? Nggak punya etika medis. Yang mulia hakim, waktu suami gue sama Dr. Rio teleponan dan kirim pesan, gue takut mereka bikin ribut soal ini. Gue khawatir dia bakal ingkar janji, jadi gue rekam suara dan ambil screenshot. Yang mulia hakim, ini bukan salah saya. Direktur Adrian yang memaksa saya melakukan ini. Harap tenang. Buktinya sudah kuat. Jangan coba mengelak. Kasus ini sudah terungkap. Pengadilan memutuskan. Segera tangkap Dr. Rio. Segel Rumah Sakit Sehat Mulia. Selidiki semua pelanggaran hukum mereka. Bagus, putusan adil. Kejahatan pasti terungkap. Jaga nama baik Rumah Obat dan Tabib Iman. Bagus. Mantap. Rumah Sakit Sehat Mulia ternyata main belakang, malah fitnah balai tabib tradisional kita. Rumah sakit dari Bertani Raya ini memang keterlaluan. Apa tidak sadar kalau balai tabib tradisional kita punya sejarah panjang? Kok bisa mau kuasai semua balai tabib tradisional? Langsung saja penjarakan orang seperti ini. Habis sudah, semuanya hancur. Apa yang gak gue dapat, gak ada yang boleh dapat juga. Iman. Karena kamu, semua yang gue punya hancur. Gue mau lo mati, lo harus ikut hancur bersama ambisi gue. Virus ini mematikan dan hasil penelitian terbaru Iman. Pergi lo ke neraka. Iman, awas. Kak Gol. Kak, Iman, lo harus tetap hidup. enggak. Adrian, gue bakal bikin lo bayar semua ini pakai nyawa lo. Dengan sukmaku, bakar darahku. Terbuka. Dewa turun ke bumi. Barulah obat muncul. Raden bijaksana, itu leluhurmu. Iblis. Lo itu iblis. Jangan mendekat. Raga takkan hancur, sukma kembali. Dengan asal-usul pengobatanku, ubah nasib. Bangkit. Bisa hidupkan orang mati. Ini dewa sungguhan. Dewa asli. Dewa asli sudah turun. Kak. Iman, gue nggak mati. Kak, tunggu sebentar ya, biar gue selesaikan urusan ini dulu. Adrian Sumarto. Lo anggap nyawa manusia seperti sampah? Pakai ilmu medis buat berbuat jahat. Gue hukum lo dengan penderitaan abadi. Jarum ini kunci sukma lo, gerus semua indera lo. Lo bakal hidup selamanya dalam sakit luar biasa. Mau mati pun gak bisa. Inilah harga yang harus lo bayar karena rusak jalan pengobatan. Jalan pengobatan sebenarnya apa? Dia tidak bisa selamatkan semua orang. Orang serakah sulit jadi baik. Orang jahat nggak bisa bertobat. Kejahatan dan nafsu di hati manusia. Penyakit ini kronis. Bahkan ilmu medis terbaik nggak bisa sembuhkan. Tapi, ia kasih gue kekuatan. Kekuatan ini bukan buat nama besar sebagai penyelamat, juga bukan buat kehormatan sebagai ahli medis, melainkan buat melindungi. Melindungi orang yang gue sayang. Melindungi keyakinan gue. Supaya kebaikan nggak disia-siakan dan kejahatan dapat hukuman. Ini mungkin adalah makna sebenarnya dari jalan pengobatan buat gue. Adik, tadi gue... Adik, nggak usah tanya lagi, gue bakal tetap jadi. Adik lo, gue sudah paham. Kekuatan terbesar di dunia ini, kekuatan untuk melindungi. Kalau begitu, bukan cuma kamu yang harus kuat. Aku juga harus jaga kamu. Jadi jauh lebih kuat lagi. Ayo kak, kita pulang. Oke. Kenapa semua orang datang ke balai pengobatan ini ya? Ramai banget di sini. Lo nggak tahu ya, kakak beradik di balai ini, titisan Raden Wicaksana, sembuhkan segala penyakit. Masa sih? Hebat banget. Ayo, kita lihat. Sudah nggak apa-apa lagi. Minum ramuan ini selama 3 hari, banyak istirahat ya. Kak, ambilkan obatnya. Oke.
Keseharian yang biasa bareng kakak ini adalah keinginan terbesar gua. Berikutnya,